wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa ashhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur, berusia, kita semua persaksiannya sama. Bala syahidna, kami bersaksi. Menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada 3 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya maaf jima. Kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Jadi ada kemungkinan 2 pendapat, 3 pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada 3 pendapat, enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah khilafiyah kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga, maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar Gusti, Tuhan yang pecahannya kaulo, manunggaling kaulo Gusti.
menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka solat pun tidak lagi ada, karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, kafir. Suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Ya, oke, 1 hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, masih berkeyakinan tidak lepas? Ya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Ya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena Ustadz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatud daulah. Fungsi agama yang pertama siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatud daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal muasal kaji. Karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraq. Isyraq, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan, emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya faydan. Faid artinya melimpah, banjir. Ini air, lalu kemudian air ini melimpah, limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil jadinya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga, maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua sama, datangnya dari mana? Yunani kuno. Karena pada abad kedua Hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga, termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu, te Tuhan, isme keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa, huwallazi khalaqalakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah ruh. Karena banyak orang mengaku ruhnya adalah bagian dari Tuhan. Na'udzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya, karena kalau dia datang ke saya, langsung saja saya masukkan ke neraka jahanam. Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan, ya, maka bapak adalah bagian Tuhan, ya. Karena bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan, tidak perlu.
Kalau begitu yang keluar dari diri bapak juga adalah Tuhan. Iya. Bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut, sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi. Iya. Kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Patah, 2 kali pukul jatuh. Kalau sempat dia mengatakan aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Artinya dia sedang ingin mengatakan ini pemikiran ente, ini pemikiran tai. Buang. Orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa ruh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua Ta'ala. Semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan, bala syahidna. Kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah. Tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah, sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa. Sampai kemari ke dunia ini, apa dia katakan? Dia tidak katakan aku bersaksi Allah. Yang dia katakan Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah 4: kayu, batu, hantu, lembu. Dalam Islam dibantah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan iya, karena terlalu mudah untuk mengatakan iya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada Manat, tidak kepada Hubal, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak. Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga. Walaupun ayahnya si Manung Khalid, emaknya Ong Tai Kim. Kenapa? Karena dia suci. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai solat Jumat, pengurus masjid beri pengumuman kepada seluruh jamaah, selesai solat agar jangan pergi dulu. Kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam.
Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah SWT? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya Pak? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan. Dia bukan baru bersyahadat. Dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut. Baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaqtur rahim min ismi, wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong, tempat janin dalam perut perempuan. Inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa. Bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Tapi untuk membuat kantong rahim dalam perut bisa. Makanya perempuan-perempuan mohon maaf kalau sudah divonis oleh dokter, Bu, ada kista di dalam, mesti dioperasi. Efeknya ibu tidak bisa mengandung lagi karena rahim mesti dibuang. Si ibu menangis melelehkan air mata sedih karena rahimnya hilang. Suaminya malah senyum. Kenapa senyum? Dia bisa buka cabang. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asmaul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna. Enggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih. Rahman, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia, sejengkal. Tapi di sinilah semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Bakteri semua nih. Tapi nggak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, bapak ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, inna a'adakum yujma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibumu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma, summa yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, summa yakunu mudghah diambil dari kata madagha yang dagu, mengunyah, suap, segumpal, kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk kemana ya? Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim
malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya nggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat mungkar nakir, malaikat raqib atid, malaikat malik ridwan, malaikat jibril mikail israfil. Itu bukan batasan. Itu ulama untuk mengajarkan, untuk memudahkan. Karena ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, enggak disebut namanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang sedang duduk di majelis rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Turun malaikat. Malaikatnya siapa? Enggak disebut namanya. Ustaz, ya, kenapa Allah enggak sebutkan nama-nama malaikat? Yang 10 aja ente enggak hafal, apalagi ditambah lagi. Ustaz, kenapa Allah cuma sebutkan nama Nabi 25, yang 25 aja ente enggak hafal, ngapain ditambah sampai 30? Hafal aja yang ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat, malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah Ta'ala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Enggak tahu saya bilang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak baca Quran perempuan, yang paling banyak ke diskotik perempuan, yang paling banyak masuk surga perempuan, yang paling banyak masuk neraka ya perempuan. Orang dia yang paling banyak. Begitu pemahamannya. Bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya, tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh. Di saat itu ketemulah ruh dengan jasad. Di saat jasad berumur 120 hari, maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak. Senang, bukan main. Akhirnya dia ngundang orang selamatan, ada acara kenduri, baca doa, Rabbana hablana minas solihin. Lain daerah, lain macam-macam tradisi. Ada pula kiai yang ngajarkan, ibu kalau mau anaknya ganteng, banyak-banyak baca surat Yusuf supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Si ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca. Begitu anaknya lahir, hitam pesek pendek. Kiainya nggak salah. Maksudnya kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ibunya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anaknya tenang di dalam. Suaminya tertidur, anaknya tenang. Beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran. Yang belum hafal Quran, jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak. Ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang. Itu dokter yang matok 9 bulan 10 hari. Bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar. Kalau zaman dulu nggak ada sesar. Makanya dalam kitab fikih klasik ada disebut itu janin bisa bertahan di dalam selama 2 tahun. Dalam fikih klasik disebut janin bisa bertahan di dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun dia di dalam, begitu lahir pakai gigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Nah, sekarang enggak. Sekarang sudah dipatok. Bahkan celaka 12. Ada orang-orang yang memaksa anaknya keluar. Pergi ke dokter. Pak dokter, tolong ya. Nanti tanggal 12, bulan 12, 2012. Lahirnya pun di skenario. Tanggal cantik. Anak tidak perlu pilih tanggal. Ini khawatir saya. Ini sekarang 2017. Nanti 2018. Pas 2020, semua mau pakai 20 semua. Masalah dia lahir kapan?
itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan rekayasa. Maka dia lahir